Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Cynthia. Setelah di video sebelumnya kita membahas bagaimana cara yang melakukan perencanaan keuangan secara aplikatif menggunakan Excel. Nah, di video kali ini sebagai bagian dalam melakukan perencanaan keuangan, aku akan mengenalkan tentang jenis-jenis investasi. Mau tahu apa jenis-jenis investasi? Yuk, tonton di video ini. Untuk mengetahui apa itu investasi, kita harus tahu dulu definisi dari investasi. Aku ambil dari apa kata KBBI. KBBI sih bilang kalau investasi itu penanaman uang atau modal dalam satu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, cuma sebenarnya gampangannya sih investasi itu adalah di mana kita berusaha untuk menggunakan uang kita tanamkan uang kita di suatu aset atau project atau berbagai bentuk macam instrumen investasi itu, di mana tujuannya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan dari kita menaruh uang kita di instrumen investasi tersebut. Kalau misalnya aku lihat di KBBI sebenarnya banyak sih yang bisa dikritis dari definisi ini, cuma aku rasa ini bukan tempatnya untuk mengkritik. Oke, langsung aja kita masuk ke jenis-jenis investasi. Nah, investasi itu ada dua jenis. Yang pertama ada investasi di aset real atau fisik dan investasi di aset finansial. Kalau misalnya investasi di aset fisik sebenarnya teman-teman udah paham ya. Dan aku juga pernah bahas di video pertama tentang bisa kita tuh menginvestasikan di suatu instrumen yang kita bisa lihat barangnya, kita bisa lihat fisiknya. Contohnya kita investasi di rumah, terus rumahnya kita kontrak-kontrakin kayak gitu. Cuma kalau misalnya kita beli rumah untuk ditempatin sendiri, itu bukan investasi ya, karena kita balik lagi ke definisi sebelumnya. Kalau misalnya investasi itu adalah dia itu harus bisa memberikan keuntungan kepada kita. Kalau kita tempatin ya emang kita dapat keuntungan sih, cuma kan maksudnya kayak nggak ada suatu arus kas yang masuk ke kita kayak gitu. Lalu ada juga investasi di kos-kosan. Ya tahu kan di kos-kosan dapat sewa, terus kemudian tanah juga. Kalau misalnya tanah sawah misalnya, kita bisa dapatkan hasil panenan, atau juga begitupun rumah dan tanah mungkin aja kita bisa cari selisih harga ketika kita beli di harga murah dan kita jual lagi di harga yang tinggi. Ya itu juga bentuk investasi sih. Terus ada juga bentuk investasi emas. Cuma di sini aku ngasih tanda tanya kepada si emas itu. Kenapa? Karena memang sekarang emas nggak selalu fisik ya. Ada yang namanya istilahnya cicil emas kayak gitu. Aku nggak bakal ngedebatin gimana tentang cicil emas itu investasi atau bukan. Cuma di sini memang intinya adalah kita membeli emas sekarang dan kemudian kita berharap emas itu harganya akan naik, makanya kita investasi di emas itu dan lain-lain, karena ada berbagai macam jenis investasi fisik yang mungkin nggak aku sebutkan di sini. Oke, selanjutnya adalah aset finansial. Aset finansial itu apa sih? Aset finansial itu ya kita investasi di suatu bentuk instrumen keuangan. Nah, ini dia yang lumayan agak booming sekarang dan ini dia investasi yang mungkin untuk investasi di sini itu memang agak perlu mikir, beda sama investasinya fisik ya, dimana kayak orang tua kita zaman-zaman dulu juga kalau investasi juga taunya di fisik aja. Cuma seiring dengan teman-teman literasi keuangannya semakin tinggi, teman-teman jadi paham kalau investasi itu nggak cuma di fisik aja, tapi juga ada investasi di aset finansial, yaitu di instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan tuh bentuknya apa aja sih? Bentuknya ada banyak. Nah, jadi inilah aset finansial, dia terdiri dari berbagai macam jenis dan ini dia yang bakal aku bahas di video kali ini, yaitu tentang investasi di aset finansial. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, aset finansial ini berdasarkan sifatnya itu ada dua, yaitu kita investasi di instrumen utang atau kita mau investasi di instrumen ekuitas atau modal. Nah, ini benar-benar dasar yang teman-teman harus pahami kalau teman-teman mau investasi. Dan juga dasar juga bagi teman-teman untuk memahami kira-kira kalau bagi teman-teman yang muslim ya, kira-kira ini syariah atau enggak. Menurut aku dengan teman-teman paham konsep ini, teman-teman jadi bisa menilai kira-kira investasi ini syariah atau enggak kayak gitu. Oke, langsung aja. Untuk bahas ini aku bakal bahas suatu rumpun ilmu yang aku telah pelajari sejak lama, yaitu menggunakan akuntansi, tapi dari kacamata investor. Nah, dalam akuntansi, dan mungkin teman-teman juga pernah belajar waktu masih SMA, kalau misalnya harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, ini maksudnya apa sih kalau misalnya kita kembali lagi ke
masalah ini, harta ini tuh adalah sesuatu yang kita punya. Nah, posisi yang kanan itu adalah sumber dari mana kita mendapatkan si harta tersebut. Nah, contohnya aja nih, misalnya ada temennya teman-teman ya, ya oke lah. Temennya teman-teman adalah pengusaha. Dia mau beli mesin pabrik. Nah, kita sebagai investor itu tuh punya dua pilihan untuk membantu teman kita ini tadi. Yang pertama, kita beri utang ke si orang itu tadi selama 10 bulan. Nah, karena sifatnya hutang, nah kalau hutang ini dia sifatnya ada bunga di sana. Kalau kita ngutangin dia 100 juta, maka kita minta bunga 12% gitu setahun. Nah, dengan demikian, maka si teman kalian itu tadi bakal ngasih uang sebesar 10 juta per bulan ditambah bunga sebesar 1 juta rupiah per bulan. Dan itu sifatnya pasti. Nah, kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau si hutang itu sifatnya pasti. Dia udah ditetapkan ada bunga di awal. Nah, ini dia yang biasanya kalau misalnya teman-teman teman-teman yang muslim yang di ekonomi syariah, di Islamic finance, di keuangan syariah bilang kalau misalnya hutang itu harusnya nggak ada tambahan. Makanya biasanya akad hutang itu mereka nggak mau. Karena kalau akad hutang itu segala tambahannya itu adalah riba kayak gitu. Nah, ada lagi instrumen yang lainnya adalah kita memberikan modal kepada si orang itu tadi, di mana kita biasanya bisa melakukan kita bisa memberikan uang 100 juta itu dengan melakukan keikutsertaan ke si perusahaan dia, yaitu dengan memberikan di mana kita minta bagi hasil, misalnya 50%. Nah, kalau misalnya si pengusaha yang kalian investasikan tuh untung 5 juta, kalian dapat 2,5 juta karena bagi hasilnya 50-50, tapi kalau misalnya rugi ya kita nggak dapat untung dan bahkan kita sampai kehilangan modal kita. Jadi, nah itu adalah ilustrasi yang mungkin agak sulit, cuma semoga teman-teman bisa paham dulu perbedaannya. Tapi intinya adalah dalam kita melakukan investasi itu tuh ada dua jenis, yaitu kita harus memahami kita investasi ini itu dalam bentuk instrumen utangkah atau di instrumen ekuitas atau instrumen modal. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang instrumen utang untuk lebih dalam lagi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita berinvestasi utang, itu adalah berarti kita memberikan utang kepada pihak lain. Nah, konsekuensinya kalau kita memberikan hutang, maka kita akan menerima imbal hasil berupa bunga yang itu sifatnya tetap atau pasti. Jadi ini dia makanya dibilang kalau investasi di instrumen utang itu adalah investasi yang resikonya itu sangat rendah, karena memang ibaratnya kita punya kepastian gitu loh kalau kita bakal mendapatkan si bunga itu tadi. Nah, contohnya apa sih? Contohnya adalah investasi di deposito bank. Nah, teman-teman tahu dong pasti kalau misalnya nih contohnya di Bank Mandiri misalnya. Di Bank Mandiri teman-teman kenal ada yang namanya tabungan. Ada juga yang namanya deposito. Nah, deposito ini adalah jenis investasi ya, di mana dia tingkat suku bunganya lebih tinggi. Kalau tabungan kan bisa dibilang kita nggak ngedapetin bunga ya, tapi kalau di deposito ini ada bunganya ngikutin BI rate kayak gitu. Misalnya sekarang BI rate sekitar 4,5%, berarti teman-teman dapat sekitar 4,5% juga kayak gitu. Nah, ada juga deposito bank yang modelnya keren baru lewat online kayak di Genius, ada yang namanya Maxi Saver ini. Ya, seperti yang dibilang ini, dia adalah deposito yang berbunga. Nah, di mana teman-teman mendapatkan bunga yang pasti, kayak gitu, setiap bulannya. Selanjutnya lagi, itu dia deposito bank. Lalu kemudian ada lagi obligasi pemerintah. Ini juga sifatnya hutang, di mana kita memberikan hutang kepada pemerintah, lalu kemudian pemerintah akan memberikan imbalan bunga kepada kita. Dan ada juga sukuk, cuma aku agak itu sih bertanya-tanya ya kalau misalnya sukuk dimasukkan ke sini. Cuma ya anggap aja kayak gitu, ada obligasi pemerintah. Nah, contohnya sekarang yang lagi dijual pemerintah ada ORI, obligasi retail Indonesia 017, obligasi ORI 17 yang sekarang lagi dijual sama pemerintah, di mana seperti yang tertulis di sini kita akan mendapatkan pasti 6,4% bunga per tahunnya kayak gitu. Nah, tapi ORI konvensional ya, dan juga dengar-dengar nanti pemerintah kita bakal dan untuk para diaspora, karena aku juga diaspora, kemarin aku juga udah ikut
sosialisasinya kalau bakal ada obligasi khusus untuk diaspora. Itu kayak gimana kita lihat aja nanti apa itu. Nah, untuk masalah ori dan sukuk ini mungkin aku bakal bahas lagi secara terpisah ya. Selanjutnya adalah peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini adalah suatu bentuk financial technology dalam artian teman-teman dalam artian ini adalah suatu teknologi keuangan teman-teman. Kalau mau investasi cukup dari rumah, semuanya online. Nah, peer-to-peer lending ini dia itu adalah peer-to-peer. Jadi kita peer sebagai orang yang punya uang, lalu kemudian ada orang yang butuh uang, lalu dipertemukanlah di peer-to-peer lending platform ini tadi. Nah, sifatnya juga peer-to-peer lending ini adalah instrumen utang kayak gitu. Nah, contohnya apa aja sih? Nah, teman-teman kalau pengen tahu fintech lending atau peer-to-peer lending, ini financial technology ini bisa dilihat di websitenya OJK ya. Ada berbagai macam, ini aku cuma screenshotin sedikit aja, perusahaan fintech yang udah berizin dan terdaftar di OJK. Kalau bisa teman-teman ketika milih mau investasi di mana, lihat dulu ya mereka udah berizin dan terdaftar di OJK atau belum. Lalu kemudian ada juga contohnya ada Modalku. Wow, dia bilang welcome Cynthia. Oke, intinya adalah nih, lihat di sini ya, kita bisa memberikan pinjaman atau ada orang yang mau mengajukan pinjaman, kita sama-sama bertemu di sini. Lalu ada juga Amarta. Kalau Amarta ini sama juga kayak gitu, cuma yang dibantu adalah perempuan-perempuan di desa, sifatnya kayak Grameen Bank gitu. Nanti lebih lanjut aku juga bisa bahas tentang ini. Ada juga Investri yang dia ini sifatnya invoice financing. Itu apa? Itu bisa dibahas lain kali ya, khusus tentang peer-to-peer lending. Kali ini intinya aku mau ngasih tahu kalau peer-to-peer lending ini adalah suatu bentuk investasi yang instrumennya berupa instrumen utang kayak gitu. Lalu ada juga reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Oke, ini apa lagi? Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap. Mungkin memang masalah reksadana ini perlu dibikin video tersendiri. Cuma di sini aku mau mengenalkan bahwa ada suatu instrumen investasi yang namanya reksadana. Jadi reksadana ini adalah suatu bentuk produk investasi di mana teman-teman menyerahkan uangnya kepada si manajer investasi, di mana orang yang pintar kayak gitu ya, orang pintar ini tadi akan mengelola uangnya teman-teman. Nanti kalau dapat untung ya teman-teman bakal dapat dibagi dan teman-teman juga bayar si manajer investasi ini tadi. Nah, reksadana ini berbagai macam bentuknya. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham, campuran. Nah, kali ini aku mau bilang di sini, simple aja aku mau bilang kalau reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap ini sifatnya adalah instrumen utang kayak gitu. Ini contohnya misalnya di iPod Fund aku, tempat biasanya aku beli reksadana. Di sini kelihatan ya, ada reksadana umum dan reksadana syariah. Lalu kemudian di sini ada 4 pilihan seperti yang aku bilang tadi. Ada reksadana pasar uang atau money market fund, terus kemudian fixed income, pendapatan tetap, balance fund campuran, equity fund, saham. Ini adalah tempat di mana teman-teman bisa memilih reksadana. Ini nama produk-produknya, ada Aberdeen Standard Indonesia, lah. Inilah pokoknya ya. Untuk masalah reksadana ini aku bakal bahas tersendiri karena itu kayaknya bakal panjang lebar. Dan lain-lain, banyak banget instrumen di luaran sana yang mungkin belum aku bisa sebutkan di sini. Kelar ya masalah instrumen utang. Oke, lanjut sekarang kita ke instrumen berikutnya, yaitu instrumen modal atau instrumen ekuitas. Bentar. Ini katanya membahas investasi, tapi kok aku nggak denger saham sama sekali ya? Emang saham itu bukan investasi? Oke, tenang dulu. Jadi kalau misalnya kita bicara saham itu adalah bagian dari berbagai macam jenis investasi ya. Oke, aku bakal bahas secara keseluruhan dulu ini investasi saham tuh apa dan di mana. Nah, sebelumnya kita lanjutin lagi aja tentang tadi setelah kita bahas instrumen utang, kita bakal bahas tentang instrumen modal. Nah, instrumen modal atau instrumen ekuitas. Jadi ekuitas tuh kayak nama resminya si si instrumen modal ini ya. Nah, dalam instrumen ekuitas ini sifatnya adalah kita melakukan penyertaan modal, di mana penyertaan modal itu bukannya kita memberikan utang lalu kemudian kita maksain dia, kamu harus untung sekian, kamu bayar ke aku sekian. Ini enggak, ibaratnya kita ikut memiliki si perusahaan itu kayak gitu. Tentu saja dong kalau misalnya kita memiliki si perusahaan, tentu saja kita hanya akan menerima imbal hasil kalau si
perusahaan itu kinerjanya baik. Nah, dengan demikian imbal hasil yang akan kita terima itu sifatnya tidak pasti, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita kenal nih ya, istilahnya kalau misalnya kita kenal mungkin di perusahaan, kalau misalnya di perusahaan, di PT kayak gitu, kita kenal yang namanya dividen kayak gitu, dimana imbal hasilnya ini tadi ya tergantung dari bagaimana si perusahaan itu berkinerja, si performanya perusahaan itu bagus atau enggak. Kalau misalnya dia lagi rugi, ya masa perusahaannya rugi kita dapat untung? Ya nggak bisa dong. Kita kan memiliki, ibaratnya sama aja kita memiliki, ibaratnya kita punya perusahaan, masa iya kalau perusahaannya rugi kita dapat untung? Itu kan enggak, kayak gitu. Nah, ini dia yang biasanya orang bilang kalau misalnya instrumen ekuitas ini tadi sifatnya lebih syariah kayak gitu loh. Sifatnya lebih syariah kayak gitu karena memang dia ini nggak zolim gitu loh. Dia nggak maksain orang yang lagi rugi untuk ngebayarin, dia nggak maksain orang yang lagi rugi untuk ngebayarin utangnya ke kita kayak gitu. Nah, apa itu contohnya? Jeng-jeng saham. Ini kayak juga ya sahamnya. Nah, saham ini tadi adalah suatu bentuk cara untuk kita melakukan penyertaan modal. Nah, pertanyaan ini dia yang biasanya sering disalahpahami oleh orang-orang. Kalau saham ini, itu tuh sebenarnya, saham itu apa sih? Saham itu kan sebenarnya adalah suatu modal ya. Jadi modal dalam bahasa hukumnya sebuah PT, perusahaan terbuka, perseroan terbatas, bahasa hukumnya perseroan terbatas, si perusahaan itu terbagi atas modal-modal atau terbagi atas saham-saham. Nah, di mana ketika kita memiliki si saham, berarti kita memiliki si perusahaan itu. Dia yang teman-teman suka salah paham. Kalau misalnya saham itu kayaknya dalam otaknya adalah selalu beli di pasar modal, padahal saham itu nggak selalu seperti itu. Saham itu bisa berbentuk teman-teman melakukan penyertaan di perusahaan sendiri atau di perusahaan orang lain. Contohnya Bill Gates nih. Bill Gates ini kan CEO-nya Microsoft ya. Nah, dia ini memang jadi CEO. Mungkin ketika jadi CEO dia digaji, tapi ketika dia udah nggak jadi CEO, dia tetap dapat uang dari si Microsoft karena dia punya saham di situ kayak gitu. Ketika Microsoft punya untung, ya dia dapat untung dari si saham itu tadi kayak gitu. Nah, itu adalah penyertaan di perusahaannya dia sendiri, atau teman-teman ingin melakukan penyertaan di perusahaan orang lain. Misalnya teman kalian mau bikin usaha, lalu kemudian teman-teman ketika modalin dikasih saham kayak gitu. Kedua adalah ya saham itu belinya di pasar modal atau di bursa efek. Nah, di pasar modal inilah di mana kita bisa membeli saham perusahaan-perusahaan bagus kayak gitu. Nggak mesti kita harus kenal si orang itu baru kita bisa punya sahamnya, tapi kita bisa memiliki saham yang udah dijual ke publik, yaitu ke masyarakat atau kita semua kayak gitu. Nah, jadi perlu diingat ya kalau saham itu bisa dibeli dengan penyertaan di perusahaannya orang lain atau di perusahaan sendiri atau orang lain, atau kita beli di perusahaan terbuka, yaitu belinya di pasar modal atau di bursa efek Indonesia atau bursa efek Jepang kayak gitu ya, dan bursa efek negara-negara lainnya. Ini contohnya gambar aku investasi saham. Jadi gambarnya ada item-itemnya kayak gini. Ini dalam keadaan pasar lagi tutup ya. Biasanya kalau nggak tutup di sini ada transaksinya gitu jalan. Cuma aku screenshot ini semalam dan ya liatin deh kok merah ya IHSG-nya. Ya udahlah, kita bahas saham next time aja ya. Selanjutnya adalah reksadana saham. Nah, ini loh, kok ada reksadana lagi? Apa ini? Nah, reksadana saham seperti yang aku bilang tadi. Nah, ini tadi aku centang yang pasar uang sama pendapatan tetap. Nah, di sini ada juga equity fund, yaitu saham kayak gitu. Jadi reksadana saham di mana kita nggak bisa milih saham, jadi kita suruh si manajer investasi untuk milihin saham buat kita kayak gitu. Intinya ada reksadana adalah konsepnya kita tidak investasi sendiri, tapi kita memberikan si uang itu tadi ke manajer investasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya equity crowdfunding. Equity crowdfunding ini juga fintech, tapi sifatnya ini dia ada di instrumen ekuitas kayak gitu. Nah, ini contohnya ada Santara equity crowdfunding. Aku masih belum punya akun sih di sini, masih belum pernah nyoba, pengen sih nyoba. Jadi ya ini contohnya dan lain-lain. Udah ya pembahasannya. Nah, ada lagi? Ada dong. Nah, ada yang namanya dana syarikat temporer. Nah, dana syarikat temporer ini sifatnya ada di tengah-tengah. Nah, ini dia deposito bank syariah
muncul kayak gitu loh, dimana ada dimana kita mengenal ada di istilah deposito mudorobah kayak gitu. Nah, kenapa sih ada yang namanya dana syariah temporer yang sifatnya tidak masuk ke utang, tidak masuk ke modal? Nah, ini dia aku jelasin di sini. Nah, kalau kenapa sih dibilang kok deposito bank syariah itu berbeda dari deposito bank konvensional? Beda karena sifatnya pun beda. Dana syariah temporer ini khususnya adalah akad mudorobah, dia ini punya sifat bagi hasil kayak gitu kan. Nah, di mana ketika kita investasi di bank syariah, kita nggak pasti dapat return berapa, dapat imbal hasil berapa. Kita pasti bakal ngelihat kondisi si orang itu kayak gimana. Makanya sebenarnya kondisi si perusahaan itu kayak gimana, untung atau enggak. Nah, ini dia, makanya dana syariah temporer ini lebih erat kaitannya ke instrumen ekuitas. Nah, tapi dia juga nggak bisa dibilang instrumen ekuitas karena kita tidak memiliki saham apapun. Dan bahkan ada jangka waktunya kayak gitu. Makanya si dana syariah temporer ini tidak bisa dimasukkan ke instrumen ekuitas. Nah, dan juga dia itu ada sifat instrumen utangnya juga gitu, dimana si orang yang kita hutangin, orang yang kita berikan dana mudorobah ini tadi, dia juga harus punya suatu kewajiban untuk mengembalikan ke kita kayak gitu. Gak bisa yang namanya dia memilih untuk menahan labanya kayak gitu, dia nggak bisa karena ini sifatnya adalah akadnya mudorobah kayak gitu. Jadi di sini teman-teman bisa paham kan kalau deposito bank syariah itu memang secara sifat beda sama deposito bank konvensional. Ini sebenarnya bisa juga agak ngejawab sih debatan orang-orang yang bilang deposito konven sama bank syariah itu sama aja. Enggak, itu beda secara sifat. Walaupun mungkin seperti penelitian aku tentang masalah ini, aku bilang ya ada permasalahan di dalamnya, cuma udahlah kita simpen dulu aja kalau deposito bank syariah, kita simpen dulu aja kalau deposito bank syariah itu berbeda dengan deposito bank konvensional. Nah, ini dia contohnya produknya BCA Syariah, misalnya ada deposito IB dan juga bank-bank syariah lainnya ya, ada pastinya. Lalu apakah ada lanjutannya? Masih ada lagi. Ada juga aset finansial yang sifatnya aset biasa. Dia nggak tergolong sama ini semua, jadi dia sifatnya aset. Ibaratnya kayak kita beli rumah, dia ini ya aset kayak gitu loh, dimana kita berinvestasi di sini tujuannya adalah kita beli di harga murah dan kita bisa mendapatkan keuntungan ketika nanti harganya mahal kayak gitu. Ada spekulasi nggak ya? Ya aku nggak tahu sih ya. Cuma intinya adalah dia ini nggak menghasilkan suatu cash flow yang jelas, arus kas yang jelas ke teman-teman. Entah teman-teman bakal dapat bunga atau dividen, nggak kayak gitu. Jadi ya teman-teman cuma tinggal nunggu kenaikan harganya aja. Nah, contohnya apa? Aset finansial yang berbentuk aset spekulatif ini tadi. Nah, aku kasih contoh ada forex, walaupun forex lebih pada trading ya. Forex itu adalah foreign exchange atau valuta asing atau mata uang asing, dimana misalnya teman-teman beli dolar gitu, makanya ada istilah namanya investasi dolar kayak gitu. Ada juga, nah selanjutnya ada juga cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini apa sih? Nah, cryptocurrency ini contohnya seperti ini tadi, Bitcoin. Jadi uang digital ya. Aku nggak ngerti sih, jujur aja aku nggak investasi di sini dan aku juga nggak tertarik, tapi untuk sekedar pengetahuan aja, ini juga salah satu bentuk investasi di mana Bitcoin itu atau enggak Litecoin, Ethereum dan berbagai kawan-kawannya ini tadi kita beli di harga mungkin satu Bitcoin itu harganya 1 juta rupiah, lalu kemudian sekarang kalau nggak salah harganya udah beratus-ratus juta gitu nggak sih ya, pokoknya kayak gitu. Jadi bisa dilihat dong keuntungannya di mana. Ini juga salah satu bentuk instrumen investasi kayak gitu kata-katanya. Oke lah. Dan juga ya pembahasan kita pada hari ini, padahal sebenarnya kita mau bahas investasi aja. Nah, cuma aku memang nggak mau cuma ngasih tahu teman-teman kalau investasi itu ada saham reksadana, deposito. Aku nggak cuma mau nyebutin itu, aku bener-bener pengen teman-teman itu bisa memahami investasi yang teman-teman pilih itu kayak gimana. Ya alhamdulillah sih sekarang ya apa-apa udah ada label syariahnya, jadi kita terbantu untuk menentukan produk investasi yang syariah misalnya. Cuma kalau teman-teman juga mau tahu syariah sama nggak syariah itu bedanya di mana, dari semua pembahasan itu tadi aku harap bisa clear, teman-teman bisa paham investasi yang menguntungkan dan mungkin yang berkah secara yang syariah itu kayak gimana.
Oke, gitu aja dari aku. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Nah, di video berikutnya aku akan membahas bagaimana cara memilih instrumen investasi yang pas dalam melakukan dalam perencanaan keuangan kita, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita memilih instrumen investasi yang salah sehingga itu akan berdampak kepada perencanaan keuangan kita secara keseluruhan. Nah, mau tahu apa itu? Kita tunggu aja di video berikutnya. Terima kasih. Dadah.